Udah karet kepiun anjing. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Konfirmasi suara saya bisa diterima ya. Saya izin off kamera dulu ya, biar koneksinya tidak terlalu terganggu. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas sebentar saja ini belum. Oke, kita akan membahas materi terkait dengan uji analisis variansi atau ANOVA. ANOVA. Oke. Ini atau masih di judul yang sama? Perubahan slide saya bisa diikuti? Belum bisa Pak, masih di depan. Oh, saya. Berarti ada yang error. Oke, kita coba lagi ya. Oke, bisa diikuti? Sudah bisa Pak. Masih belum? Sudah ya? Bisa ya. Sudah bisa ya? Sudah Pak. Oke, terima kasih. Kali ini kita akan membahas materi uji signifikansi yang berikutnya. Kalau kemarin kita sudah belajar tentang membahas materi tentang analisis variansi atau ANOVA. Apa bedanya dengan uji T kemarin yang kita bahas? Bedanya adalah pada jumlah kelompok data yang dapat diperbandingkan. Jadi kalau Anda punya lebih dari 3 kelompok data, kemudian variabelnya juga lebih dari 2, itu maka kita tidak bisa menggunakan uji T. Misalkan kemarin kan kita membandingkan antara perlakuan 1 dan perlakuan 2. Kalau ternyata Anda nanti di dalam riset punya variasi variabel yang lain, misalkan diberi perlakuan 1, A, perlakuan 2B, perlakuan 3C, perlakuan 4D, maka kita tidak bisa menggunakan uji T, karena uji T itu hanya membandingkan 2 nilai rata-rata dari 2 kelompok atau nilai. Nah, kalau lebih dari 2, maka kita menggunakan analisis variansi atau ANOVA. Apa kelebihan dan kekurangan dari masing-masing? ANOVA bisa dipakai untuk membandingkan 2 kelompok data atau lebih. Sementara uji T itu hanya membandingkan 2 kelompok data. Kelebihannya uji T adalah dia tidak perlu membuktikan bahwa sampel yang kita ukur itu memenuhi asumsi statistika parametrik, yakni datanya terdistribusi normal dan juga homogen. Sementara ANOVA itu validitasnya akan bisa diterima atau kita bisa melakukannya jika data yang kita miliki itu memiliki distribusi normal dan juga homogen.
Maksudnya apa? Maksudnya sebelum masuk ke analisis ini, kita harus melakukan uji pendahuluan. Namanya uji heteroskedisitas dan juga uji normalitas. Ya, jadi uji normalitas apakah berdistribusi normal, heteroskedisitas, dan juga uji homogenitas. Berdistribusi normal dan homogen, intinya begitu. Nah, oke. Tapi kali ini kita lewati bagian itu ya, supaya nanti ketika Anda melakukan itu, nanti kalau kita punya waktu, kita melakukan uji itu. Jadi sebelum masuk ke ANOVA, salah satu prasyarat yang harus dipenuhi adalah sampel-sampel yang kita miliki itu terbukti secara statistika berdistribusi normal dan juga homogen. Asumsikan itu sudah kita lakukan, ya kita masuk ke ANOVA. Oke, secara garis besar ANOVA itu didefinisikan sebagai sebuah pengujian hipotesis ya. Jadi nanti ketika Anda nanti riset tugas akhir kan salah satu di bagian skrips itu ada tulisan kerangka berpikir dan hipotesis atau landasan teori dan hipotesis. Nah, salah satu yang dipakai di dalam tulisan hipotesis ini adalah ini, metode analisis variansi atau ANOVA. Jadi ANOVA adalah teknik pengujian hipotesis yang digunakan untuk menguji kesamaan rata-rata dari dua populasi atau lebih. Kenapa disebut dua atau lebih? Ya? Kalau yang uji T kemarin kan cuma dua. Ini bisa 3, 4, dan sebagainya. Dengan menguji keragaman dari sampelnya. Atau bisa juga mendefinisikan dengan definisi yang kedua, ANOVA ini namanya variansi itu adalah keragaman ya, variansi itu. Jadi ANOVA adalah metode untuk menguraikan keragaman data total menjadi komponen-komponen yang mengukur berbagai sumber keragaman. Jadi intinya kalau keragaman itu tidak signifikan ya berarti datanya sama. Tapi kalau keragaman itu signifikan ya berarti data itu berbeda. Pada prinsipnya begitu. Nah, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa untuk kita bisa melakukan analisis ANOVA ini, kita menggunakan asumsi. Yang asumsi ini kadangkala dilakukan, kadangkala tidak. Kadangkala perlu dilakukan adalah kalau kita tidak yakin bahwa datanya itu berdistribusi normal dan juga homogen. Tapi kalau kita misalkan yakin datanya itu sudah memenuhi syarat atau namanya uji prasyarat atau uji pendahuluan terhadap ANOVA ini, kita bisa langsung. Nah, asumsi-asumsi yang dipakai bahwa metode ANOVA itu valid untuk sebuah pengujian hipotesis adalah jika sampel yang kita miliki itu adalah random dan independen. Artinya tidak ada keterkaitan antara kelompok satu dengan kelompok yang lain. Dan datanya adalah random atau acak. Populasinya berdistribusi normal ya. Meskipun random, tapi kalau dilakukan pengukuran akan ada bentuk data yang mirip genta atau lonceng. Jadi ada nilai maksimumnya gitu ya. Kemudian yang ketiga, populasi mempunyai kesamaan variansi. Ini yang dimaksud dengan tadi ya, uji homogenitas. Ini uji normalitas, yang bawah adalah uji homogenitas. Syarat yang satu tadi, sampelnya adalah random dan independen. Oke, misal sebagai sebuah ilustrasi begini, kita memiliki 4 jenis pupuk. Yang pupuk yang kita miliki ini, pupuk kimia yang kita miliki itu sebagai P1, P2, P3, P4, ingin kita uji performanya atau pengaruhnya. Jadi nanti hipotesisnya adalah kita kepingin menguji pengaruh pupuk terhadap produksi tanaman kedelai. Jadi nanti kita punya variabel pupuk yang dipakai jenisnya apa, kemudian diukur berapa tonase atau hasil panen dari tanaman kedelai itu. Perhatikan di sini kita punya 4 ya, berarti kita membandingkan 4. Karena ini 4 berarti
berarti kita tidak bisa menggunakan uji T. Ya. Nah, di sini kalau di dalam skripsi kita akan menuliskan hipotesis nolnya. Jadi skripsi itu, hipotesis itu tidak harus selalu sesuai harapan peneliti. Sehingga di dalam penulisan hipotesis itu ada H0 dan H1. H0 itu adalah hipotesis nol, H1 adalah anti hipotesis atau kebalikan dari hipotesis nol. Yang mana H0 itu bisa kita tuliskan sebagai tidak ada pengaruh penggunaan pupuk terhadap hasil tanaman kedelai. Gitu ya. Anti hipotesisnya adalah ada pengaruh penggunaan jenis pupuk terhadap tanaman kedelai. Ada yang bisa jawab enggak? Kenapa susunan hipotesisnya begitu? Padahal kan kalau kita mau nyusun hipotesis, H0 itu adalah hipotesis yang kita harapkan. Gitu. Tapi kenapa di H0 ini saya sebutkan tadi, tidak ada pengaruh penggunaan pupuk terhadap hasil tanaman kedelai. Anti hipotesis dari H0 tadi atau H1 adalah ada pengaruh penggunaan pupuk terhadap hasil tanaman kedelai. Ini kalau sebentar. H0 itu kalau saya katakan tidak ada pengaruh dari penggunaan pupuk terhadap hasil panen kedelai menggunakan pupuk 1 itu sama dengan pupuk 2 sama dengan rata-rata penggunaan pupuk 3 sama dengan rata-rata penggunaan pupuk 4. Jadi kalau saya bahasakan adalah tidak ada pengaruh penggunaan pupuk 1, 2, 3, dan 4 terhadap hasil tanaman kedelai. Kenapa? Ya, karena hasilnya rata-rata itu sama. Paham ya? Anti hipotesisnya atau H1 adalah, bentar, saya hapus dulu. Anti hipotesisnya atau H1 ada pengaruh penggunaan pupuk terhadap produksi tanaman kedelai. Artinya apa? Rata-rata penggunaan pupuk 1 terhadap hasil tanaman kedelai menggunakan pupuk 1 bisa jadi sama dengan pupuk 2, bisa jadi sama dengan pupuk 3, tapi tidak sama dengan pupuk 4. Artinya, minimal ada satu yang berbeda. Entah itu pupuk 1, penggunaan pupuk 2, atau pupuk 3. Sehingga anti hipotesisnya bisa kita tuliskan adalah minimal akan ada satu yang berbeda dari rata-rata panen kedelai akibat penggunaan pupuk. Gitu ya. Itu yang dimaksud dengan uji hipotesis. Gitu. Untuk kasus yang pertama ini kita nanti menyebutnya sebagai ANOVA single factor ya. Yang contoh yang atas kita sebut sebagai ANOVA single factor. Kenapa? Karena di sini yang kita permasalahkan atau kita uji variabelnya adalah hanya variabel jenis pupuk. Mari kita perhatikan untuk kasus yang kedua. Kita kepingin mengetahui apakah ada pengaruh faktor jenis pupuk. Jadi ini kita punya tanaman kedelai, hasil panen kedelai. Sebentar. Ini hasil panen. Apakah hasil panen kedelai ini dipengaruhi oleh faktor pupuk? Yang pertama, yang tadi ya, contoh yang atas. Yang kedua, apakah hasil panen itu juga dipengaruhi oleh varietas tanamannya? Nah, berarti di sini kita punya dua faktor yang mau diuji. Yang pertama,
pengaruh pupuk, yang kedua pengaruh varietas tanaman. Dua variabel ini kita perlakukan secara simultan, berbarengan, artinya pupuk dengan jenis tanaman satu, pupuk satu dengan jenis tanaman B, pupuk satu dengan C, dan seterusnya. Kalau yang atas kan hanya hasil panen terhadap pupuk. Sehingga yang atas nanti kita sebut sebagai ANOVA single faktor, karena di sini kita punya dua faktor yang mau dikaji. Itu contohnya. Nah, tadi. Nah, ini yang sebentar saya pindahkan ini ya dulu. Oke. Nah, contohnya seperti ini ya. Misalkan P1, P2, P3, P4. Artinya ketika kita melakukan desain eksperimen, ini namanya desain eksperimen. Nah, ini. Oke, ini namanya desain eksperimen. Desain eksperimen. Jadi sebelum Anda nanti melakukan riset atau penelitian, Anda sudah membuat gambaran sehingga nanti dituliskan di dalam proposal penelitian. Bagaimana Anda melakukan desain eksperimen? Contoh misalkan di sini, saya hanya kepingin mengkaji satu jenis faktor, yakni misalkan jenis pupuk terhadap tanaman. Berarti jenis tanaman yang Anda gunakan itu varietasnya harus sama. Jadi terkontrol ya. Jadi kalau tanamannya berbeda ya bukan single faktor namanya. Jadi jenis tanamannya harus sama. Yang berbeda itu hanya jenis pupuknya saja. P1, P2, P3, P4. Itu ya. Jadi misalkan nanti kalau Anda sintesis misalkan mau menguji bagaimana hasil rendemen reaksi hidrorengkah minyak bumi misalkan menggunakan katalis 1, katalis 2, katalis 3, katalis 4. Rendemennya berbeda atau tidak? Nah, tapi di sini meskipun ada 4 katalis tetapi faktornya sama, yakni sama-sama katalis. Jadi jenisnya hanya satu. Yang disebut sebagai ANOVA single faktor. Sedangkan pada kasus yang kedua ini tadi saya sampaikan, misalkan begini, saya sampaikan ya. Desain datanya berarti nanti Anda bisa berhitung. Kenapa ini penting? Karena nanti kita bisa memperkirakan berapa jumlah pupuk yang diperlukan, berapa jumlah tanaman yang diperlukan. Nanti kalau Anda riset misalkan, nanti Anda akan tahu berapa jumlah reagen yang diperlukan. Berapa jumlah data yang harus dilakukan. Nah, untuk jenis yang kedua ini kan berarti Anda harus melakukan ini. Tanaman A, varietas A diinteraksikan dengan pupuk pertama. Pupuk pertama dengan varietas B. Pertama dengan C. Yang kedua dengan A, yang kedua dengan B, yang ketiga dengan C. Dengan melakukan desain eksperimen seperti ini, Anda bisa menghitung yang pertama kebutuhan dari bahan, yang kedua kelengkapan data, yang ketiga yang tidak kalah pentingnya adalah memperkirakan jumlah estimasi biaya yang harus dikeluarkan ketika melakukan penelitian. Jadi itu fungsinya seminar proposal itu adalah Anda membuat kalkulasi, estimasi. Kira-kira apakah dengan data seperti ini cukup? Kemudian kalau data yang dikehendaki seperti ini, kira-kira biayanya berapa? Waktunya bagaimana? Cukup nggak untuk misalkan 1 semester misalkan? Gitu ya. Jadi itu penting untuk kemudian Anda tuliskan di dalam proposal Anda. Sehingga nanti di proposal ANOVA ini sesungguhnya adalah mengkaji pengaruh-pengaruh ya. Variabel terikat terhadap variabel bebas terhadap variabel terikat. Dalam hal ini
ini variabel bebasnya adalah jenis pupuk terhadap hasil tanaman kedelai. Dan juga varietas tanaman terhadap hasil panen kedelai. Oke, next. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulannya adalah berdasarkan dari kriteria atau variabel yang mau diamati atau digunakan, maka metode ANOVA dapat kita klasifikasikan menjadi paling tidak 3. Tapi sebenarnya lebih dari 3. Sementara ini kita batasi 3 dulu. Yang pertama adalah ANOVA single factor. Faktornya hanya 1, jenis pupuk tadi. Yang kedua, ANOVA 2 faktor, tapi tanpa replikasi, tidak dengan pengulangan. Kayak contoh yang kedua tadi ya, pupuk dengan varietas tanaman dicoba 1 kali, pupuk 2 dengan varietas tanaman dicoba 1 kali. Nah, yang ketiga adalah ANOVA 2 faktor dengan replikasi. Contoh, tadi kasus pupuk dengan pupuk 1 dengan tanaman A itu diulang 3 kali. Jadi setiap setnya itu diulang lebih dari 1 kali. Yang ini maksud saya. Nah, ini kan yang ini hanya 1 ya. Nanti kalau dia dengan pengulangan P1 dengan A itu diulang menjadi bisa jadi 3 kali ya. Jadi 3 kali. 3 kali itu maksudnya ada nanti di sini ada hasil 1, hasil 2, hasil 3 misalnya. Atau kalau 3 terlalu banyak ya minimal 2. Yang jelas datanya lebih dari 1. Oke. Sekarang kita akan masuk ke ANOVA yang pertama, single factor. Nanti kalau waktunya habis saya diingatkan ya, diinterupsi saja enggak apa-apa. Oke. Yang pertama ANOVA single factor. Tadi sudah disampaikan di awal, yang dimaksud dengan ANOVA single factor adalah sebuah metode untuk menguraikan variansi atau keragaman data total menjadi komponen-komponen yang mengukur sumber keragaman, di mana klasifikasi pengamatan didasarkan atas hanya 1 kriteria atau 1 faktor saja, atau 1 variabel perlakuan. Oke, kita ini dulu ya. Pahami konsepnya dulu. Tapi sebenarnya nanti ketika kita menggunakan Excel tidak akan suruwet ini maksud saya. Ini kita memahami tahu behind the scene. Jadi di balik data-data Excel itu sebenarnya perhitungan seperti apa sih yang misal kita punya K populasi. K populasi itu maksudnya ya kelompok lah ya gitu. Kemudian dari masing-masing populasi atau kelompok data tadi kita ambil sampel berukuran N. Misalkan pula bahwa kelompok data atau populasi tadi itu bebas dan berdistribusi normal. Maksudnya kita sudah memenuhi uji prasyarat. Yang tadi ya, terdistribusi normal dan homogen. Yang mana rata-ratanya adalah μ1, μ2, dan seterusnya sampai dengan μk. Dan variansinya adalah sigma kuadrat. Maka hipotesisnya adalah H0, nilai rata-rata kelompok 1 sama dengan kelompok 2, sama dengan kelompok titik-titik sampai kelompok ke K. Maksudnya jumlah kelompok ya. Antihipotesisnya adalah kebalikan dari H0. Ada
minimal satu nilai rata-rata dari K populasi yang tidak sama. Jadi boleh mu1 tidak sama dengan mu2. Meskipun mu1 sama dengan mu3, 4, 5, dan seterusnya. Tapi minimal ada satu yang tidak sama. Maka kita menggunakan rumus hitung untuk jumlah kuadrat. Jadi ini adalah perhitungan di balik Excel-nya ya nanti. Kita menghitung jumlah kuadrat total atau JKT, jumlah kuadrat perlakuan atau JKP, dan jumlah kuadrat galat. Gitu ya. Nanti apa itu JKT, JKP, JKG nanti akan kita lihat di Excel muncul sebagai mean square, within, dan between. Oke ya, oke. Nah seperti ini. Nah ini nanti yang di Excel akan muncul tabel-tabel seperti ini. Tapi ini versi bahasa Indonesianya ya. Yang di sini kita, yang di sebelah kiri ini adalah sumber variansi dari perlakuan atau treatment. Kemudian ada galat atau error. Kemudian ini ditotalkan jumlahnya berapa. Derajat kebebasan. Derajat kebebasan tadi jika ada kelompoknya sebanyak K, misalkan kita punya tadi 4 perlakuan, berarti K-nya ada 4 perlakuan adalah K-1. Derajat kebebasan untuk galat, ini hubungannya dengan N atau jumlah data tiap kelompok, maka degree of freedom atau derajat kebebasan adalah jumlah kelompok dan totalnya adalah N dikalikan dengan kelompok dikurangi 1. Nah, kemudian jumlah kuadratnya JKP tadi sudah dihitung ya di awal. Kemudian ini jumlah kuadratnya dikuadratkan, kuadrat rata-rata KRP adalah JKP dibagi dengan ininya. Artinya adalah kuadrat rata-rata adalah kolom ini dibagi dengan kolom ini. Yang ini juga sama. KRG, kuadrat rata-rata grup sebenarnya ya. Ini perlakuan, ini grup. Adalah JK bagi sebelah ini, degree of freedom-nya. Nah, F hitungnya adalah nilai ini dibagi dengan nilai KRG. Apa yang bisa kita simpulkan? Kesimpulannya adalah nanti kita akan menolak H0 jika nilai F hitung yang ini itu lebih besar daripada nilai F kritis. Ya ini ya, ini saya kasih tanda. Yang mana F kritis itu adalah nilai F pada distribusi F dengan nilai alfa, alfa ada derajat signifikansi, misalkan 5% kemarin, 1%, 10%, atau yang lainnya. Kemudian K-1 adalah derajat kebebasan yang ini, kemudian Kn-1 adalah derajat kebebasan ini. Maksudnya nilai F pada nilai taraf signifikansi alfa, dan derajat kebebasan K-1 dan Kn-1. Oke, saya langsung saja ke contohnya. Nanti bisa dibaca lagi. Misal kita punya 3 jenis katalis yang berbeda yang akan digunakan pada sebuah reaktor untuk mengetahui rata-rata waktu reaksi yang diperlukan pada proses hydrocracking 1 liter minyak mentah. Kemudian kita peroleh waktu yang diperlukan untuk katalis 1 adalah yang kuning ini, waktu yang diperlukan katalis 2 adalah yang ini, yang 3 adalah ini. Oke, kemudian kita akan uji pada nilai alfa atau taraf signifikansi 5%. 5% atau 0,05. Apakah ada perbedaan rata-rata waktu reaksi? Ini kelihatannya ketika sudah jadi soal begini mudah ya.
Tetapi di dalam riset, itu bikin soal seperti ini susah. Susahnya maksudnya apa? Bagaimana desain saya? Sebenarnya behind dari atau latar belakang dari contoh ini misalkan adalah Anda kepingin membuat sebuah katalis baru yang memiliki waktu reaksi secepat mungkin. Jadi salah satu salah satu parameter katalis yang baik adalah randomnya bagus, waktunya singkat lah, kira-kira gitu maksudnya. Nah, ini kebetulan randomnya sudah oke. Sekarang kita mau menguji mana yang waktunya paling cepat karena terkait dengan efisiensi. Sama ya kayak sekarang efisiensi anggaran. Ini juga sama efisiensi. Jadi semakin cepat semakin efisien dari segi cost produksi. Maka di sini kita berpikir, saya mau mengusulkan nih, misalkan K1. K1 adalah katalis modifikasi yang saya usulkan untuk ya minimal sama dengan katalis-katalis yang sudah ada. Jadi biasanya di Pertamina itu katalis itu kan masih dibeli dari luar negeri yang harganya mahal gitu ya. Sehingga kemudian risetnya adalah kepengen membuat katalis yang kinerjanya minimal sama dengan produksi luar negeri. Syukur bisa lebih cepat, kira-kira begitu maksudnya. Nah, sehingga misalkan K2 dan K3 adalah katalis yang dibeli dari luar negeri. K1 adalah katalis yang saya modifikasi di laboratorium. Kemudian saya uji misalkan. Seperti ini, ada 25, 26, 24, 23, 25, 23, 25. Sebenarnya harapan riset ini tidak muluk-muluk. Minimal K1 ini itu sama dengan K2, K3. Tapi kalau dia nanti lebih baik, lebih kecil waktunya, itu berarti bonus riset. Gitu maksudnya. Tapi di sini pasti yang akan kita tuliskan sebagai hipotesis di sini adalah apakah ada perbedaan yang signifikan antara ini dan ini. K1, K2, dan K3. Apakah ada perbedaan rata-rata waktu reaksinya atau tidak? Kalau begitu kita tuliskannya bagaimana? Ya H0-nya adalah tidak ada perbedaan rata-rata waktu katalis 1, katalis 2, dan katalis 3. Anti-hipotesisnya adalah ya mungkin katalis 1 tidak sama dengan katalis 2, tidak sama dengan katalis 3. Atau bahasa singkatnya adalah minimal akan ada satu rata-rata waktu reaksi yang berbeda dari penggunaan 3 katalis tadi. Nah, jika kita tuliskan hipotesisnya seperti ini. Ya, tadi sudah kita rumuskan masalahnya ya. Masalahnya adalah apakah waktu reaksinya berbeda atau tidak. Kita tuliskan hipotesisnya H0 dan H1. Ini ya yang sering Anda tuliskan di skripsi. Kemudian perbedaan itu mau diuji pada taraf signifikansi berapa? 5%. Oh, 5% itu biasanya untuk riset-riset saintifik itu biasanya 5%. Kalau untuk kedokteran kedokteran itu biasanya toleransinya 1% ya. Kenapa 1%? Ya, supaya tidak terjadi human error. Kalau di kedokteran itu kan hubungannya dengan manusia, makhluk hidup. Kalau dia errornya terlalu besar, misalkan penyakit sariawan disuntik kemudian mati. Sehingga dalam kedokteran error itu sangat ketat, ya, hanya boleh 1%. Tapi kalau untuk yang saintifik itu ya 5%, 10% masih ditoleransi. Nah, karena kita punya 3K atau kelompok populasi atau 3 kelompok perlakuan, maka derajat kebebasannya adalah K-1. Tadi ada 3,
dikurangi 1 dapat 2. Sedangkan derajat kebebasan Galat itu masing-masing data ada 4 ya. 4 datanya tadi ada berapa? Ada 5 kalau tidak salah ya. Bentar, kita cek dulu. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, masing-masing data ada 5 kali 3 ya. Ya benar ya, 5 kali 3 kita punya 15 data. Ada 15 data. Ingat ya tadi yang ini K dikalikan dengan N-1 derajat kebebasannya. K dikalikan dengan N-1. K-nya adalah 2 dikalikan dengan N-1. Atau kalau ini diringkas adalah jumlah data total 15 dikurangi jumlah kelompoknya 3, jadi dapatnya 12. Maksudnya N-1 itu apa? Kelompoknya ada 3 ya. 3 dikalikan N-1. N-nya tadi kan 5 ya. 5 dikurangi 1. Itu maksudnya. Jadi 3 kali 4, 12. Kemudian kita juga harus menentukan batasan nilai F kritis yang ini. F kritis di mana? F kritis pada taraf signifikansi 5%, derajat kebebasan perlakuan 2, dan derajat bebas dari Galat 12. Nanti kalau di Excel ketemu ya. F inverse nanti ketemu 0,02537. Nah, ini yang dimaksud dengan batasan untuk mengambil keputusan. Jadi, untuk bisa menolak H0, maka nilai F hitung harus lebih besar daripada nilai ini. 0,25371. Itu ya. Ini cara penyelesaiannya. Jadi, untuk bisa menolak H0, artinya bahwa ini sama saja, maka F hitung dari data itu harus lebih besar daripada F kritisnya yang ini. Nah, mari kita hitung ya dengan cara manual. Ini manual dulu, tapi nanti kalau pakai Excel ya tinggal ditarik-tarik saja selesai. Ini kan tadi K1, ini K2, ini K3. Ditotalkan ke bawah, ketemu ini masing-masing, ketemu ini ke bawah, ketemu ini juga. Kemudian ini kalau ditotal, ketemu ini. Oke, nah, kemudian kita menghitung tadi ya, ada JKT, JKP, dan sebagainya. JKT adalah, nanti dibaca di rumah ya, ini dapat 25,4 dari mana, 26 dapat dari mana. Tadi udah di awal ya. Kita dapatkan JKT-nya ini. Nanti dibaca ini, 25,4 itu data apa, 2,6 data apa. Gitu. Kemudian kita hitung JKP-nya, ini juga sama ini. Ini kan adalah jumlah kuadrat perlakuan ya, dan jumlah kuadrat Galat JKP itu jumlah kuadrat perlakuan, JKP jumlah kuadrat Galat. Ini dari kuadrat, ini dapatnya dari mana? 124. 124 itu, nah ini ya, ini nanti dipakai di dalam perhitungan secara manual. Nanti diperhatikan ya di ininya, di slide-nya. Oke, JKP udah ketemu ya. JKP-nya ini, JKG-nya ketemu ini. Maka kita akan dapatkan tabel seperti ini. Ini adalah ringkasannya ya, untuk perlakuannya, derajat kebebasannya ada 3 kelompok dikurangi 1, 2, kemudian Galatnya adalah 15 N dikurangi 3, bukan 15 dikurangi 3, ini sebenarnya tadi rumusnya adalah K-nya itu 3 dikalikan dengan 5 dikurangi 1, sehingga 12, bukan 15 dikurangi 3. Tapi sebenarnya sama saja. Kenapa 15 dikurangi 3? Karena ada 15 data dikurangi 3 kelompok. Kira-kira gitu maksudnya. Itu sama aja dengan 12. Oke, kemudian jumlah kuadrat itu udah ketemu. Nilai F itu kan sebenarnya adalah nilai
jika P dibagi dengan ini, dapat ini, dibagi dengan JKG dibagi ini, dapat ketemu ini. F-nya adalah perbandingan ini dengan ini dengan ini. Kita dapatkan ini. Paham ya? Ini dapatnya dari mana? Ya, dari perhitungan ini, data ini. Oke. Nah, ternyata kita dapatkan F hitung adalah 25,6. Sementara nilai F kritisnya tadi, F kritisnya kita dapatkan berapa? Apa tadi? Mana di sini? F kritisnya adalah 0,02 ya, 0,02. Kita dapatkan 0,02. Ya. Karena nilai F hitung 25,6, ini bukan 3,89 ya, tapi tadi 0,02 kalau tidak salah tadi. Maka H0 ditolak, karena F hitung lebih besar daripada F kritis yang ini. Ini tidak 3,89, saya salah ini tadi. 0,02 tadi yang di atas. Jadi, kesimpulannya adalah H0 ditolak. H1 diterima. Artinya bahwa ada perbedaan yang signifikan dari penggunaan katalis terhadap waktu reaksi. Dengan kata lain di dalam bahasa eksperimen adalah ANOVA ini akan memberikan informasi kepada Anda bahwa oh, ternyata faktor katalis berpengaruh terhadap waktu reaksi. Bahasa kesimpulannya itu begitu. Jadi ketika Anda misalkan membuat variabel-variabel di dalam penelitian, misalkan, apakah ada pengaruh faktor katalis terhadap waktu reaksi? Nah, jawabannya seperti ini. Hati-hati ya ketika Anda menggunakan kata-kata pengaruh, maka konsekuensinya data itu harus bisa diuji. Apakah itu karena faktor kebetulan atau karena betul-betul itu konsistensi dari data yang diperoleh. Kayak gini tadi ya, misalkan Anda dapatkan. Jadi kalau Anda cuma punya satu data, ini seringkali di dalam skripsi kita baca, datanya dia hanya mengukur satu setiap perlakuan. Katalis 1 hanya diukur sekali, katalis 2 diukur sekali, katalis 3 diukur sekali. Kemudian dia mengatakan bahwa oh ada pengaruh. Kenapa? Karena hasilnya berbeda. Itu tidak cukup ya secara statistika. Dan itu kalaupun nanti Anda publish di jurnal itu akan ditanyakan, kenapa ukurannya hanya satu masing-masing katalis, tapi Anda sudah bisa mengatakan bahwa ada pengaruh katalis terhadap waktu reaksi. Jadi minimal ya harus ulang 3 kali ya. Ya 3 kali lah untuk kemudian bisa kita yakin. Kalau lebih dari 3 kali mungkin biayanya relatif mahal ya. Minimal 3 kali. Baru kemudian Anda bisa menuliskan kesimpulannya adalah ada pengaruh katalis terhadap waktu reaksi. Oke, kita bisa sampai di mana ini? Oke, tadi di mana tadi saya? Oh ini ya. Oke, sekarang ini sifatnya masih pengantar ya. Ini karena materi lumayan banyak. Jadi saya hanya menyampaikan yang singkat-singkatnya aja dulu. Adalah faktor dari, nanti saya diintervensi kalau saya lupa. Yang kedua adalah ANOVA single factor dengan ukuran sampel yang berbeda. ANOVA single factor, kalau tadi kan sampelnya sama, jumlah tiap kelompoknya sama. Kali ini adalah ANOVA single factor dengan ukuran sampel yang berbeda. Artinya
1 mungkin jumlah datanya tidak sama dengan kelompok 2, katalis 3, dan seterusnya. Itu memungkinkan ya untuk dilakukan analisis menggunakan ANOVA single factor. Kenapa begitu? Karena pada kenyataannya ketika kita melakukan riset kimia, seringkali data kita itu tidak bisa sama, apalagi yang biologi ya misalkan. Kepengennya masing-masing 10 kelompok tikus misalkan yang diberi perlakuan berbeda, tapi ternyata pas di pertengahan jalan ada satu tikus yang mati, tikus yang outlier, data yang sebagainya. Sehingga kita cuma punya data yang berbeda tentunya satu dengan yang lain. Apakah itu bisa diperbandingkan? Bisa ya, dengan menggunakan ANOVA single factor. Pada prinsipnya hampir sama, cuma ada sedikit modifikasi di dalam perumusannya ya. Rumusnya ini juga masih sama. Ini bedanya adalah ininya K-1, galatnya N-K. Bedanya kita di sini ya. Kalau tadi kan di sini adalah K, ini maksudnya. Ini adalah tadi K dikalikan dengan N-1 ya. Kalau sekarang ininya masih sama, yang beda itu di sini. Sehingga tentu nilai ininya juga nanti akan berbeda. KRP dibagi dengan KRG beda. Nah, saya ambil contoh misalkan begini. Nah, datanya begini. Dalam sebuah percobaan atau eksperimen biologi, kita menggunakan 4 bahan kimia. Ini biasanya cekaman ya. Cekaman itu apa ya? Jadi kalau di biologi, di tumbuhan itu, kalau tumbuhan itu dikondisikan dia terancam, maka dia akan berusaha untuk mengeluarkan metabolit sekunder untuk bisa mempertahankan diri. Contoh adalah kayu gaharu. Kayu gaharu itu tidak akan menghasilkan senyawa yang wangi kalau dia tidak dilukai atau dia tidak terancam. Maka biasanya kayu gaharu itu dilukai dengan cara misalkan dibacok atau ditusuk dengan besi panas atau diberi perlakuan lain yang mengancam kayu gaharu. Sehingga nanti dia metabolit sekunder itu adalah sebuah respon yang dikeluarkan oleh organisme untuk merespon lingkungannya. Jadi dia harus diancam dulu baru keluar. Nah, pada kasus ini contohnya adalah kita menggunakan 4 konsentrasi bahan kimia untuk memberikan efek cekaman terhadap organisme biologis. 4 konsentrasi bahan kimia ini diaplikasikan kepada si organisme tadi. Jadi organismenya sama ya. Jadi kita kontrol, ini bukan organismenya berbeda-beda. Tumbuhan satu misalkan rumput, tumbuhan yang kedua ilalang, itu bukan. Ini tumbuhannya sama. Konsentrasi bahan kimianya yang dipakai juga sama. Cuma yang divariasi hanya konsentrasinya. Sehingga Anda punya mindset betul ya bahwa ini hanya faktor konsentrasi bahan kimianya. Bukan bahan kimianya yang berbeda-beda, bukan. Tapi hanya konsentrasinya yang berbeda, jenis tumbuhannya sama, bahan kimianya juga sama. Ya. Kita akan uji pada taraf signifikansi 5%. Nah, di sini terlihat bahwa dalam perjalanannya ada tumbuhan yang mati sehingga tidak bisa dilakukan analisis lanjutan. Ini dapat 4, ini dapat 5. Ini berhasil, bisa semuanya, ini hanya dapat 5 juga. Berarti beda antar kelompoknya. Maka kita menyusun hipotesisnya sama kayak 1, -1, -2, -3, -4, dan seterusnya. Kemudian taraf signifikansi, derajat kebebasannya tadi ya, perlakuannya ada 3 tadi. Perlakuannya tadi ada berapa ya? Ada 4 ya, 4 variasi konsentrasi. Berarti K-1, 3, ini adalah N- berapa tadi? Lupa, datanya ada berapa ya, nanti dicek lagi ya. Ini ada 16. Kemudian F kritisnya untuk taraf signifikansi 6 dan 16 pada alfa 5% adalah 3,24. Jadi
H0 akan ditolak jika hasil F hitung lebih besar daripada nilai kritisnya 3,24 yang ini. Sama kayak tadi ya, dijumlahkan ke bawah, dijumlahkan di total. Kemudian misalkan hasil perhitungannya JKT-nya 1935, JKP-nya 15462, JKG-nya 3,88. Kita bikin tabel ringkasan analisisnya. Kita dapatkan nilai F itu 21,2, yang mana F kritisnya tadi 3,24. Artinya bahwa karena F hitung lebih besar daripada F kritis, maka H0 ditolak. Artinya apa? Artinya ada pengaruh faktor konsentrasi kimia terhadap tadi si mikroorganisme biologisnya tadi. Jadi kalau di rumusan masalahnya adalah dituliskan nanti. Jadi rumusan masalah itu sebenarnya harus inline dengan hipotesisnya. Nanti misalkan ini rumusan masalahnya adalah misalkan apakah ada pengaruh, atau bisa tuliskan juga bagaimana pengaruh konsentrasi bahan kimia X terhadap pertumbuhan organisme Z. Ini kalau yang kemarin kita yang tugas elektrokimia ya, ini apakah mahasiswanya sama? Nah, ini yang sama ambil elektrokimia. Kemarin ada project itu, salah satu mengujinya adalah ini. Apakah ada pengaruh herbisida yang diproses dengan cara elektrosintesis menggunakan Cl2 terhadap waktu kerusakan jaringan tumbuhan? Kira-kira hampir mirip-mirip kayak gitulah ya. Antara misalkan nanti di variasi konsentrasi. Cuma ini kan kasusnya adalah variasi konsentrasi. Kalau yang kasus Anda adalah membandingkan dengan yang herbisida pabrikan. Cuma di sini variasi konsentrasi, sementara yang satunya herbisida pabrikan. Tapi Anda bisa juga variasi konsentrasinya masing-masing itu. Oke, sampai di sini ada pertanyaan 11.51 ya. 11.51. Kita sampai jam berapa ini? Kita sampai jam berapa? Sampai jam 12, Pak. Oke, jam 12. Oke, saya akan coba ini ya, yang Excel untuk menginstal atau mencoba. Ada yang mencoba belum? Maaf, Pak. Tadi beberapa udah coba buat nge-save Excel di seperti yang Bapak berikan tadi tutorialnya, tapi belum berhasil, Pak. Boleh dibantu untuk... Oke, yang belum berhasil kan di mananya? Oke ya. Sebentar, saya tadi di sini misalkan ya. Oke. Itu tadi sudah disimpan ya atau ada yang mungkin bertanya, Pak, itu filenya ada di mana? Filenya ada di mana? Kenapa dia ditaruh di C? Karena aman ya, supaya nanti bisa dipanggil oleh si Excel. Tadi kalau sudah Anda download, klik di yang C. C itu adalah yang running ya, maksudnya drive yang dipakai untuk merunning setiap perintah kerja. Di C sudah, kemudian kita cari yang user. Ini ya. Saya pelan-pelan, mungkin ada yang mengikuti. Coba di laptop Anda yang pakai laptop. Di user, klik user. Kebetulan saya usernya ini ada 2. Jadi saya masuk lagi di user yang kedua. Tapi mungkin punya Anda beda ya. Pokoknya dicari aja di user. Kalau ada user 2 kali, ya masuk aja user. Sampai sini bisa diikuti. Kalau sudah user, kemudian masuk ke aplikasi data ini. Sudah belum? Ada yang kesulitan? Nggak ada aplikasi data, Pak.
Ada, karena Microsoft itu harus ada. AppData namanya. Saya tunggu ya. Namanya AppData. Ya, saya sebutnya sebenarnya ini adalah singkatan dari aplikasi data. Kalau yang tidak ada, coba dicek. Ini pasti harusnya ada, karena dia bawaannya Microsoft atau Windows. Bawaannya Windows, sorry, bukan Microsoft. Bawaannya Windows. Coba yang lainnya ada? Nggak ada juga Pak. Jadi ketika habis user itu nggak ada opsi update-nya. Ada opsi AppData-nya. Oke, yang lainnya ada? Ada yang sudah ketemu? Nanti kalau yang belum ketemu mungkin nanti kasusnya dia bukan di user yang itu ya, di yang lainnya nanti. Yang lainnya ada yang sudah ketemu belum? Nanti yang tidak ketemu itu dia kasusnya lain ya, nanti ini beda kali di ini. Ada yang sudah ketemu belum? Saya itu tidak ada Pak, tapi ketika saya search di pojokan Ya, itu data begitu. iya ada muncul, tapi ketika Ada kan? buka Dicari di sini Mas. Maksudnya di sini. Di sini. Oke, ya. Mungkin Anda bisa share screen untuk membantu teman Anda ya. Nanti dicari di sini ya. Nanti diklik C, di sini diketikkan, saya sudah share screen belum ini? Up. Nah, ini ada tulisan up data. Nah, dicari di situ. Udah ketemu belum? Nanti kalau bingung dicari, dibaca di sebelah sininya. Oh, up data saya itu ada di mana? Kebetulan punya saya ada di user, up data, local package, Microsoft, dan sebagainya. Ini di sini. User, ketemu up data berarti. Berarti udah ketemu ya? Nyari up data ya? Ada yang masih belum ketemu? Sebentar. Ini C tadi, saya ulangi. C cari user. Kalau Anda bingung ya langsung klik aja C, diketik di sebelah kanan sini, cari up data begitu. User, ini data nih ini ya. User sudah. Tadi mana data saya? Ini ya. Nah, up data. Kemudian roaming, ketemu. Saya sudah klik roaming. Roaming, kemudian Microsoft. Oke, sampai di sini bisa diikuti. Nanti Anda cari up datanya di mana. Pak, setelah app data itu empty, Pak. This folder is empty. Terus empty. Anda cari Microsoft. Klik di atasnya itu Microsoft. Kalau tidak ada isinya, Anda klik di atasnya itu Microsoft ya. Sama sebenarnya, di C dicari Microsoft. Nanti Microsoft-nya diklik. Sudah ketemu Microsoft-nya? Tapi tidak tahu nih yang pakai satunya itu yang pakai Apple ya. Apple mungkin settingannya beda. Ini saya pakai yang bukan Apple ya. Kemudian add-in. Nah, nanti di copy paste di sini ya. Saya udah copy paste nih. Ini ada dua versi. Yang saya share ke Anda itu yang ini, yang atas. Kalau sudah ketemu folder add-in itu maksud saya adalah yang Anda unduh tadi, diklik kanan, di copy, kemudian paste ke sini, folder add-in. Jadi Anda cari tadi Microsoft, kemudian add-in. Terus sebenarnya kalau mau cepat dari sini, klik aja di sini ya. Jadi apa? Add-in ya. Add-in. Add-in. Sorry kok udah klik.
add in. Nah, ini. Aduh, ini yang bawah. Sorry. Klik add ins. Nah, ini. Anda cari, klik di sini, di C, diklik add ins. Nanti di sini add ins-nya itu akan muncul ya. Dibuka. C, add ins-nya beda ini. C, cari Microsoft yang tidak ada netnya, Microsoft. Wah, ini muter ya. Udah habis ya waktunya ya. Gitu ya, nanti dicari Microsoft, nanti di copy di add-ins. Ini tadi di user, app data, roaming. Dicari aja urutannya itu ya, kalau dia agak berbeda. Roaming, add-ins ini. Nah, ini. Copy paste, kalau sudah diklik kanan ya. Diklik kanan, properties. Nah, ini kan kalau dia ini belum dicentang, ini dicentang dulu. Nanti kalau udah dicentang nanti tidak muncul. Ini dicentang dulu, nanti di OK. Oke ya. Ini dicentang, kemudian OK. Nanti kalau sudah nanti Anda cek di buka si Excel-nya, cek di option di sini, option sudah, add in, dicek di sini, kemudian di sini pilih yang Excel add-in, yang ini. Bisa diikuti ya. Mungkin kalau di sini belum muncul, di sini belum muncul. Ini mana tadi sih? Kebetulan ini kan punya saya karena sudah diklik tadi sudah muncul ya. Tapi kalau misalkan di sini belum muncul, ini punya saya sudah muncul di sini yang paling bawah. Kita bisa cari dari sini, add-ins. Nah, ini nanti diklik. Ini. Diklik Xreal Start, kemudian OK. Kalau sudah, nanti ditutup. Anda memastikan dia sudah atau ada atau tidak. Nanti caranya sama ya, bisa dicek di file sini, option, add-ins. Nah, nanti di sini akan muncul ini, Xreal Start. Ya. Tentunya setelah datanya tadi di unblock ya. Jadi karena kalau dia di block itu maksudnya dia tidak kelihatan, akan tidak terbaca. Nah, kalau sudah berhasil biasanya masing-masing nanti agak beda ya. Nah, nanti Anda cek di sini. Add in. Nah, di sini. Kalau sudah berhasil, Anda cek di sini add in, nanti di pojok kiri muncul ada real statistik. Nah, ini. Nah, nanti akan muncul data analysis tool. Bisa diikuti ya. Nah, karena kita akan pakai ini besok untuk yang multivariate analysis, termasuk yang ANOVA juga. Jadi toolpack ini itu bukan bawaannya si Excel langsung ya, jadi ini harus ditambahkan gitu. Jadi bisa pakai yang ini. Jadi sementara ini kita usahakan untuk berhasil menambahkan data analysis tool atau perangkat analisis data tambahan ke Excel-nya. Karena nanti ini mau dipakai untuk macam-macam ya. Jadi sekarang Excel Anda sudah bisa untuk melakukan berbagai macam analisis. Sebentar, ini salah. Anda bisa melakukan berbagai macam analisis yang advance. Tidak yang ini. Nanti kita pakai yang multivariate juga nanti akan pakai MANOVA, Cummins, kemudian discriminant analysis untuk membuat kayak semacam ya mirip-mirip sensor kecerdasan buatan dan sebagainya.
Kemudian kalau ini adalah korelasi scanning image convert. Nah, ini juga. Nanti ada scanning image ya, converting image. Jadi kita akan bisa mengolah data gambar. Nanti kalau yang kita belajar tentang analisis colorimetry. Nah, ini colorimetry itu kan sebenarnya gambar dianalisis, ada enggak hubungan antara misalkan intensitas warna pada gambar ini dengan konsentrasi kimianya berapa. Nah, kira-kira kita nanti mainannya ya kurang lebih ada di sini ya, scan converting ini. Jadi si gambar-gambar itu tadi harus diolah dulu sehingga kemudian bebas dari intervensi, misalkan pencahayaan yang terlalu kuat, warna putih, dan juga apa istilahnya white balancing. Kemudian Anda juga bisa ini ya melakukan neural networks ya. Jadi Anda bisa istilahnya membuat semacam analisis kecerdasan buatan. Istilahnya kalau yang sekarang itu neural network itu ya kayak jaringan neural ya. Jadi kayak semacam ada banyak perangkat otak-otak yang saling terhubung satu dengan yang lainnya. Ini banyak digunakan untuk analisis multivariat, terutama untuk analisis bioinformatika dan sebagainya. Poliklorik, risetisme dan sebagainya. Nanti kita coba satu-satu, ini banyak yang bisa kita eksplorasi dari Excel yang kita buatkan, terutama ini multivariat ya, multivariat analisis, membuat pengelompokan dari data-data. Jadi sebenarnya prinsipnya ke depan adalah kita bisa melakukan analisis kimia dengan mengurangi penggunaan reagen atau tidak menggunakan reagen sama sekali. Kemometrinya harus kuat untuk bisa melakukan itu. Saya kira itu nanti karena hari ini belum berhasil semua, jadi saya belum buka file Excel-nya ya. Sebenarnya saya mau membagikan file Excel-nya, tapi karena waktunya sudah habis, saya cukupkan sekian. Terima kasih atas kebersamaannya. Ini UTS-nya kapan ya? Tanggal berapa UTS-nya? UTS-nya tanggal berapa? Ada yang tahu nggak? Nggak ada yang tahu. Oh iya, kita UTS nggak nih? Kita mau UTS atau enggak? Atau Anda mengerjakan project yang kemarin itu? Ya minimal sampai ke ANOVA single factor lah. Berarti ada kalau enggak variasi. Dan kemarin kita sepakatnya adalah membandingkan antara herbisida buatan dengan herbisida pabrikan. Berarti jumlah tanaman yang dicoba itu harus diulang minimal 3 kali. Berarti pada spesies pada jenis tumbuhan yang sama, tapi diulang 3 kali. Sama diulang 3 kali. Bukannya kalau yang pertama sudah mati, ya maksudnya adalah jenis tumbuhannya sama, umurnya sama. Tahu umurnya sama dari mana? Ya tinggi dan jumlah daunnya itu relatif sama. Gitu ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.